Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Tri Frida Suryati. Kita akan sama-sama belajar tentang analisis kependudukan. Ketika kita belajar tentang analisis kependudukan, buku yang harus kita baca antara lain yang pertama Pengantar Demografi yang ditulis oleh Suwito. Yang kedua, modul mata kuliah kependudukan dan ketenagakerjaan yang ditulis oleh Dr. Randa Gatiningsih MT, Dr. Andes Eko Sutrisno MSI. Kemudian buku teori kependudukan yang ditulis oleh Dr. Rahmat Budi Suharto SE SHMSI. Buku pegangan Pengantar Kependudukan Jilid 1 AAIN Marhaini. Dan yang terakhir, Ekonomi Demografi yang ditulis oleh Bona Raja Purba, Arfandi SN, Elidawati Purba, Samsider Sitorus, dan kawan-kawan. Adapun yang dibahas dalam buku Pengantar Demografi karya Suwito adalah buku ini membahas tentang pengantar geografi penduduk, teori kependudukan, komposisi penduduk, fertilitas, mortalitas, perkawinan, mobilitas penduduk, urbanisasi dan distribusi, angkatan kerja, perubahan penduduk, transisi penduduk, proyeksi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, rasio jumlah penduduk terhadap sarana dan tenaga pendidikan, rasio jumlah penduduk terhadap sarana dan tenaga kesehatan, kebijakan kependudukan. Kemudian, modul kependudukan dan ketenagakerjaan yang ditulis oleh Gati dan Eko membahas tentang yang pertama, pengertian kependudukan dan tenaga kerja. Yang kedua, struktur penduduk. Di sini ada komposisi penduduk, kepadatan penduduk, struktur umur, struktur sosial. Yang ketiga, kondisi sosial kependudukan, ya, kondisi penduduk perkotaan, kondisi penduduk pedesaan, perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Bahasan 4, konsep dasar tenaga kerja. Walaupun ini saya tidak bahas secara rinci, tetapi tenaga kerja menjadi faktor non-demografis ketika kita menganalisa kependudukan, ya. Jadi tetap kita harus pelajari. Kemudian bahasan kelima adalah teori terkait tenaga kerja. Kemudian ada pengangguran. Di sini didefinisikan pengangguran itu seperti apa, jenis-jenis pengangguran, sebab-sebab pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dampak pengangguran. Kemudian ukuran ketenagakerjaan juga menggunakan gainful worker approach atau pendekatan kebiasaan, labor force approach, pendekatan saat ini, labor utilization approach, produktivitas, income, dan ukuran ketenagakerjaan. Kemudian pembahasan 8 mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi ada pembahasan tentang keterampilan tenaga kerja rendah, akses informasi lapangan kerja rendah, lapangan kerja tidak sesuai pendidikan, kesempatan kerja terbatas, upah kecil, kualitas pendidikan rendah, kemudian perencanaan ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, itu saja ya. Jadi nanti ada yang diproyeksikan sebagai faktor demografis dan faktor non-demografis. Ketika kita menganalisis kependudukan, itu sumber materinya dari buku ini, buku Gati dan Eko ini. Nah, lanjut ke referensi ketiga, buku teori kependudukan yang ditulis oleh Dr. Rahmat Budi Suharto SE SHMSI. Buku ini menjelaskan tentang yang pertama, konsep dan definisi demografi. Yang kedua, ruang lingkup dan manfaat
analisis demografi, kemudian ukuran dan variabel demografi, sumber data kependudukan, ukuran dan variabel demografi, indeks pembangunan manusia, piramida penduduk, dan proyeksi penduduk Indonesia. Kemudian di sini ada buku pegangan dari pengantar kependudukan jilid 1 yang ditulis oleh AAIN Marhaini. Di buku ini dijelaskan tentang konsep dasar ilmu kependudukan, ruang lingkup ilmu kependudukan, tujuan mempelajari ilmu kependudukan, kegunaan mempelajari ilmu kependudukan, keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan. Nah, jadi ini memang ada khusus ya yang dikaitkan dengan mata kuliah kita, analisis kependudukan. Kemudian di pertemuan kedua ada sumber data kependudukan, ukuran dasar demografi, komposisi dan distribusi penduduk, sejarah perkembangan penduduk dunia dan transisi demografi, fertilitas penduduk, perkawinan dan perceraian, serta mortalitas penduduk. Kemudian di buku Ekonomi Demografi yang ditulis oleh Bonaraja Purba dan kawan-kawan, menjelaskan tentang sumber data demografi, pertumbuhan penduduk beserta variabel yang mempengaruhinya, ukuran dasar demografi, komposisi penduduk, angkatan kerja, fertilitas, mortalitas, migrasi, mobilitas penduduk, masalah kependudukan, kaitan demografi dengan pembangunan ekonomi, dan kebijakan penduduk. Nah, ketika kita sudah mengenal referensi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran analisis kependudukan, selanjutnya kita mencari satu skema simple bagaimana kita mengetahui ya, bagaimana kita mengetahui dengan cepat hubungan antara demografi dengan studi kependudukan. Nah ya, di sini saya carikan dulu bagannya. Ini ya, ada bagan di sini. Nah, dengan yang di sini nanti kita akan kaitkan. Ini adalah cara sederhana untuk memahami dengan jelas tentang studi kependudukan. Nah, di sini dia. Jadi begini. Jadi, dari beberapa penjelasan di masing-masing buku referensi yang sudah kita baca, posisi studi kependudukan ada di sini, atau population study. Studi, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kajian atau telaah, ya, atau penelitian ilmiah tentang kependudukan. Ya. Nah, ketika kita mengenal ilmu demografi yang dihubungkan dengan studi kependudukan, itu melewati beberapa proses analisis kuantitatif dan kualitatif. Ya. Demografi ketika dianalisis secara kuantitatif akan menghasilkan suatu ilmu baru yang namanya demografi murni atau teknik demografi. Pure demography or demography technique. Sedangkan ilmu demografi yang dianalisis secara kualitatif atau teoritis akan menghasilkan suatu kajian baru
dalam bidang studi kependudukan atau population study. Nah, antara demografi murni atau teknik demografi dengan studi kependudukan itu saling melengkapi, saling keterkaitan karena bersumber dari ilmu demografi seperti yang telah dijelaskan seperti yang akan dijelaskan oleh 5 buku referensi yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita memahami ini, di mana posisinya studi kependudukan, kita melangkah ke perlakuan dari studi kependudukan ini dan demografi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nih. Ya. Jadi ruang lingkup ilmu kependudukan. Ruang lingkupnya ini. Keterkaitannya ini. Yang dijelaskan pada tabel yang akan kita deskripsikan bersama-sama. Secara lebih rinci, ruang lingkup ilmu kependudukan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu analisis demografis atau analisis kependudukan atau demografi formal. Lebih menekankan pada perubahan dan variasi penduduk dengan menggunakan teknik demografi tertentu. Di sisi lain, jika berbicara tentang studi kependudukan atau ilmu kependudukan, tidak saja berhubungan komponen atau variabel penduduk, tetapi juga berbicara tentang hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan geografi. Dalam analisis demografi atau analisis kependudukan atau demografi formal, variabel yang mempengaruhi variabel independen atau variabel pengaruh adalah variabel demografis. Ya, demikian pula variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen atau variabel terpengaruh juga merupakan variabel demografis. Dengan demikian, dalam analisis demografi atau analisis kependudukan atau demografi formal, variabel yang dianalisis baik dependen dan independen, variabelnya adalah variabel demografis. Di sisi lain, jika berbicara tentang studi kependudukan atau ilmu kependudukan, variabel independen dan dependennya berbeda. Ya, pada studi kependudukan tipe 1, variabel independennya adalah variabel non-demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel demografis. Sedangkan pada studi kependudukan tipe 2, variabel independennya adalah variabel demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel non-demografis. Ya, nah, lebih jelasnya kita lihat di tabel berikut ini. Jadi begini, ketika Anda melakukan kajian atau penelitian tentang kependudukan, Anda harus memperhatikan variabel independen dan variabel dependennya. Nah, ini sudah sedikit ada ketentuan, walaupun ini tidak permanen, jadi kita bisa mengubah dengan variabel manapun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi ini ada bentuk sederhananya digambarkan seperti ini. Misal, saya sebagai orang yang ingin meneliti tentang demografi formal, maka saya akan menggunakan variabel pengaruh dan variabel terpengaruh atau variabel dependen dan variabel independen sama-sama dari variabel demografis, ya. Nah, contoh pertama, komposisi umur dikaitkan dengan tingkat kelahiran.
Tingkat kelahiran dikaitkan dengan komposisi umur, dan komposisi umur migran masuk dikaitkan dengan tingkat kelahiran seluruh penduduk. Kemudian, variabel mortalitas dikaitkan dengan komposisi umur penduduk. Contoh, di suatu wilayah di Sulawesi Barat, penduduknya didominasi oleh perempuan yang memiliki komposisi umur termasuk subur antara 15 sampai 49 tahun. Nah, kondisi tersebut tentu akan meningkatkan kelahiran di wilayah tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jika di suatu wilayah di Sulawesi Barat didominasi oleh laki-laki, ya, tentu tingkat kelahirannya rendah. Atau di suatu wilayah di Sulawesi Barat didominasi oleh perempuan dengan komposisi umur 49 sampai 65 tahun, tentu tingkat kelahirannya rendah. Kemudian kajian demografi formal yang kedua adalah tingkat kelahiran dihubungkan dengan komposisi umur. Jadi, jika di suatu wilayah di Sulawesi Barat ya, diasumsikan atau diketahui tingkat kelahirannya tinggi, ya, bisa jadi penduduk di suatu wilayah tersebut didominasi oleh perempuan dengan komposisi umur subur dan reproduksinya tinggi antara 15 sampai 49 tahun. Begitu pula sebaliknya, jika di suatu wilayah di Sulawesi Barat tingkat kelahirannya rendah, bisa jadi diasumsikan penduduk di wilayah tersebut didominasi oleh perempuan dengan tingkat kesuburan rendah atau berada di komposisi umur 49 sampai 70 tahun. Ya. Kemudian variabel ketiga untuk kajian demografi formal, ada variabel komposisi umur migran masuk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran seluruh penduduk. Jika di suatu wilayah di Sulawesi Barat, komposisi umur migran masuk didominasi oleh laki-laki, tentu tingkat kelahiran seluruh penduduk rendah. Namun, ketika komposisi umur migran masuk didominasi oleh balita umur 0 sampai 5 tahun, ya bisa diasumsikan bahwa tingkat kelahiran seluruh penduduk tersebut tinggi karena didominasi oleh penduduk perempuan subur, reproduktif, yang berada di komposisi umur 15 sampai 49 tahun. Ya, kemudian kajian selanjutnya adalah tentang mortalitas atau kematian. Misal, di suatu wilayah tingkat kematiannya tinggi, tingkat mortalitasnya tinggi, bisa diasumsikan bahwa penduduk di wilayah tersebut memiliki komposisi umur 49 sampai 70 tahun atau umur yang rentan terhadap penyakit atau umur yang rentan terhadap serangan virus, karena sekarang kan lagi pandemik virus corona. Ya, kita sudah tahu bahwa virus corona itu sangat sensitif terhadap umur yang lanjut, ya, yang sudah di atas
rata-rata 49 sampai 70 tahun. Yang daya tahan tubuhnya itu sudah rendah seperti itu. Nah, kemudian dalam studi kependudukan, ketika kita melakukan suatu kajian atau suatu telaah ilmiah, kita bisa menghubungkan variabel non-demografis dengan variabel demografis sebagai variabel dependen dan variabel independennya dalam suatu kajian. Contoh, variabel non-demografis yang akan saya gunakan pada kajian studi kependudukan atau kajian kependudukan atau analisis kependudukan atau studi kependudukan, ya, yaitu variabel kelas sosial, pendidikan, dan lain-lain yang dihubungkan dengan tingkat kelahiran. Jadi seperti ini. Asumsinya seperti ini. Kelas sosial yang tinggi, ya, pada suatu wilayah tertentu di Sulawesi Barat itu bisa mencirikan tingkat kelahiran yang rendah. Karena kelas sosial yang tinggi yang memiliki mobilitas tinggi, perempuannya lebih cenderung fokus mengembangkan karir, tentu tidak memiliki waktu banyak untuk melakukan untuk melakukan hubungan intim dengan pasangannya dibanding dengan perempuan yang memiliki mobilitas rendah atau tidak fokus terhadap pengembangan karir. Nah, kelas sosial tinggi juga lebih fokus, lebih memiliki keterjaminan sandang pangan papan, sehingga ya mereka lebih aware terhadap kesehatan reproduksinya. Jadi kalau memang sudah beberapa kali melahirkan, biasanya wanita-wanita kelas sosial tinggi itu menjaga kesehatan reproduksinya, sehingga tingkat kelahiran di suatu wilayah yang perempuannya didominasi oleh kelas sosial yang tinggi, itu tingkat kelahirannya rendah. Begitu pula sebaliknya. Kelas sosial yang rendah, karena dia tidak aware karena penduduknya tidak aware terhadap kesehatan reproduksi, karena seringnya pertemuan untuk melakukan hubungan intim dengan pasangan, tidak fokus mengejar karir, tentu tingkat kelahirannya tinggi. Tingkat kelahiran di suatu daerah itu tinggi. Begitu juga dengan pendidikan. Beberapa kajian menyatakan bahwa tingkat pendidikan perempuan yang tinggi itu menyebabkan tingkat kelahiran di suatu wilayah itu rendah karena perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi walaupun dia dalam masa dalam komposisi umur yang subur, yang reproduktif, mereka tidak memiliki waktu banyak ya untuk melakukan kelahiran. Karena untuk menyelesaikan studinya itu sudah lama, tentu lama pula masa reproduksinya, sehingga akan menyebabkan tingkat kelahiran di suatu wilayah itu rendah. Begitu pula sebaliknya, jika suatu wilayah di Sulawesi Barat, pendidikan perempuannya didominasi oleh pendidikan rendah, itu bisa meningkatkan tingkat kelahiran karena mereka memiliki waktu yang lama untuk
mereka memiliki waktu yang produktif untuk melahirkan anak. Ya, mereka tidak membuang kesempatan untuk melahirkan keturunan, apalagi di dalam keluarga yang memiliki budaya patrialis, ya. Mereka memiliki pemahaman anak laki-laki merupakan keturunan yang paling diutamakan, sehingga apabila mereka belum mendapatkan anak laki-laki, maka mereka akan terus melahirkan sampai mendapatkan anak laki-laki. Seperti itu. Nah, studi kependudukan tipe 1 ini ya juga menggunakan variabel non-demografis seperti faktor ekonomi, ya, seperti kesempatan kerja dan tingkat upah, dan variabel terpengaruh sebagai variabel demografis seperti migrasi keluar dan tingkat kematian. Misal, jika di suatu wilayah di Sulawesi Barat terdapat kesempatan kerja yang besar, tentu akan memancing migrasi masuk. Dan sebaliknya, jika kesempatan kerja di suatu wilayah di Sulawesi Barat itu rendah, industri kurang, dunia usaha lesu, tentu akan menyebabkan penduduk itu keluar, migrasi keluar untuk mencari kesempatan kerja di daerah lain untuk survive, untuk menyambung kehidupannya. Begitu juga dengan tingkat upah, ya, tingkat upah. Jika suatu wilayah di Sulawesi Barat memberikan tingkat upah yang rendah, ya, tentu itu akan mendorong migrasi keluar. Dan jika di suatu wilayah di Sulawesi Barat menerapkan tingkat upah yang tinggi untuk pegawainya di jenjang manapun, tentu akan menarik migrasi masuk. Tingkat upah juga akan berpengaruh terhadap tingkat kematian, di mana masyarakat yang memiliki tingkat upah rendah diasumsikan tidak memiliki keterjaminan terhadap fasilitas kesehatan, sandang, pangan, dan papan, sehingga rentan terhadap berbagai penyakit dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Sementara jika tingkat upah dan kesempatan kerja, tingkat upah tinggi dan kesempatan kerja tinggi, selain memancing migrasi masuk, juga bisa meminimalisir tingkat kematian karena diasumsikan bahwa kesehatan, ya, fasilitas kesehatan, fasilitas sandang, pangan, dan papan itu juga bisa terjamin. Ya, masyarakat yang tingkat upahnya rendah juga bisa jadi tidak terpenuhi gizi, sehingga bisa menyebabkan gizi buruk terhadap keturunannya yang bisa menyebabkan tingkat kematian terhadap balita. Ya, kemudian kita beralih ke studi kependudukan tipe 2, di mana variabel pengaruhnya menggunakan variabel demografis dan variabel terpengaruhnya menggunakan variabel non-demografis. Jadi, Anda yang tertarik untuk fokus sebagai ahli analis kependudukan bisa menyasar penelitian ilmiah di bidang kependudukan dengan menggunakan variabel ini, ya. Variabel demografis seperti tingkat kelahiran, migrasi masuk, dan tingkat kematian yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pangan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika suatu wilayah di Sulawesi Barat
memiliki tingkat kelahiran yang tinggi, diasumsikan memiliki kebutuhan pangan yang tinggi juga, karena setiap individu yang dilahirkan membutuhkan pangan. Dan jika di suatu wilayah di Sulawesi Barat memiliki jumlah migrasi masuk yang tinggi, dan migrasi masuk tersebut didominasi oleh individu-individu yang tidak memiliki keahlian, ya, tentu akan meningkatkan kemiskinan di wilayah tersebut. Namun jika di suatu wilayah di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk migran yang memiliki keterampilan, memiliki keahlian, profesional, terdidik, berpendidikan tinggi, tentu tingkat kemiskinan di wilayah tersebut akan rendah. Karena bisa jadi mereka mendapatkan upah yang tinggi, menunjang pembangunan di daerah tersebut, ya, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya sendiri dan secara akumulatif bisa meminimalisir kemiskinan di daerah tersebut. Begitu juga dengan tingkat kematian di suatu wilayah yang tinggi, bisa jadi ekonominya tidak bertumbuh. Bagaimana bisa tingkat kematian yang tinggi, kemudian diasumsikan pertumbuhan ekonominya meningkat? Apalagi di masa pandemik ini. Di masa pandemi COVID ini, korban yang menjadi korban COVID-19 itu kan tidak pandang bulu. Entahkah itu penduduk produktif, penduduk yang memiliki skill tinggi, profesional, berintegritas. Ya, selama dia terkena COVID, maka dia akan berpotensi untuk meningkatkan kematian. Sehingga penduduk-penduduk yang kita kriteriakan sebagai penduduk produktif tersebut tidak bisa lagi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, ya, jadi tingkat kematian ini bisa jadi karena pandemi yang terjadi secara massal, sehingga dalam waktu tertentu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Saya kira untuk pengenalan analisis kependudukan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi ke pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.